Taurat. Akhirnya dia menitipkan Bani Israel untuk dititipkan pada Nabi Harun. Nah, ketika sudah dititipin, ada orang jahat namanya itu Daun. Samiri. Kayak Siri. Terus? Samiri itu kayak ngatur-ngatur gitu, dari kita ngatur. Nah, tiba-tiba tuh abis itu dia tuh suruh buat Israel itu disuruh buat patung, kayak patung sapi emas gitu. Terus Musa udah datang. Dia bilang, kalian tidak tahu ya kalau yang Fir'aun yang sudah mati, yang airnya laut ke terbelah. bawah air. Terus nabi yang kayak Nabi Musa yang itu ya, dia yang membelah itu. Laut. Kalian mau kena azab. Nah, dia pun akhirnya menyesal dan ketakutan kapok. Nabi Zulkifli, Raja Syam yang sudah sakit-sakit dan suaranya itu kayak udah nggak ada. Tiba-tiba dia pun bilang, wahai siapakah yang mau yang rajin sholatnya sampai malam, puasanya tidak batal dan tidak mengomel-ngomel. Yang sanggup adalah Zulkifli. Nah, ketika sudah tuh ada orang yang datang dan marah-marah, aku ingin ketemu Zulkifli. Akhirnya pasar dia, untung Zulkifli sahabat ya, janjinya yang itu. Nah, ketika pengawalnya bilang, itu siapa Zulkifli? Dia sambil senyum, dia bilang itu syaitan. Nah, dia tuh sabar dan berjanji, harus berjanji ya. Ketika terjadi perang Bani Israel perang juga ya kan, yang melawan penjajah yang menyerang tempat tinggalnya. Si Dahul ikut tuh dengan ketapelnya yang sangat yang kuat itu. Dia menang sampai diangkat menjadi raja. Akhirnya Bani Israel jadi makmur dan soleh. Dan gunung-gunung berzikir, burung-burung mendoakan Nabi Dahul. Iya, dia menerima wahyu, menerima kitab apa? Suci. Kitabnya namanya apa? Zabur. Banyak mukjizat dari Allah. Beliau bisa bicara dengan binatang dari apa saja, melakukan jin dan semuanya. Ketika Balkis itu kan mau dipindahin tuh tempat tinggalnya, istananya, tapi dia tidak menerimanya. Terkejut, jadi masuk Islam. Terus habis masuk Islam, dia itu menikah sama Nabi Sulaiman. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman memimpin dengan baik, bijaksana. Nah, ketika yang sudah pulangnya, dia meninggal dunia. Nggak ada yang tahu kecuali rayap yang memakan tongkat kayunya. Allah menurunkan seorang nabi yang sangat lembut dan baik hatinya. Baik hatinya kepada lembut dan sabar, bernama Ilyas. Ilyas itu sangat sabar, tapi Bani Israel yang sangat mencintai Baal yang cewek yang tidak memakai jilbab. Dia tuh abis sampai wafat tetap dibuat patung, tapi ketika Nabi Nabi Ilyas yang mengasih tahu, dia tidak mau dengar. Dia tuh bilang, ayo semua kita menyembah Baal, patungnya cewek. Nah, ketika itu Allah mengasih azab. Jadi semua panas, pokoknya semua panas, seluruhnya panas, kekeringan semua. Nah, ketika sudah itu mereka katanya tobatlah kalian, kata Nabi Ilyas.
Nah, ketika itu si Bani Israel pun taubat, akhirnya dikasih hujan. Nabi Ilyas yang meninggal kaumnya yang sudah itu Bani Israel pun beraksi lagi untuk menyembah patung bernama Baal. Nah, ketika itu yang Baal, seorang laki-laki kasih tahu tuh, tapi dia tidak mau mendengar. Namanya adalah Nabi Ilyasa. Ilyasa. Nah, dia siapa? Dia anak asuhnya Nya Nabi Ilyas.